Selamat pagi sahabat pemasyarakatan, berjumpa kembali dengan saya Indah dan saya Thalia. Kami akan menemani Anda dengan berbagai berita seputar pemasyarakatan di minggu ini. Ya, untuk menyaksikan berita apa saja yang ada di minggu ini, tetap bersama kami dalam Apa Kabar Pemasyarakatan. Pembinaan klien terorisme menjadi salah satu tantangan yang dihadapi pemasyarakatan di Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bekerja sama dengan Global Center on Cooperative Security melaksanakan pelatihan bimbingan klien terorisme bagi pembimbing kemasyarakatan. Pembimbingan klien terorisme menjadi tantangan di tengah kompleksnya masalah terorisme yang terjadi di Indonesia. Untuk itu, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bekerjasama dengan Global Center on Cooperative Security atau GCCS, sebuah NGO internasional melaksanakan workshop sekaligus pelatihan bimbingan klien teroris bagi pembimbing kemasyarakatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Malang, Jawa Timur pada 28 sampai 31 Januari 2024 lalu dan diikuti oleh 18 pembimbing kemasyarakatan dari Bapas yang tersebar di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Dibuka oleh Ketua Pokja Kerjasama, Peran Serta Masyarakat dan Pengelolaan Layanan Publik, Direktorat Teknologi dan Kerjasama Pemasyarakatan, Sigit Budianto. Kegiatan ini menghadirkan Senior Program Officer GCCS, David New sebagai narasumber. Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas manajemen pemasyarakatan, khususnya dalam mengelola warga binaan tindak pidana terorisme. Para peserta diberikan materi seputar forensik pembimbingan klien ekstremisme, asesmen resiko dan kebutuhan, tantangan pembimbingan klien teroris dan parameter keberhasilan reintegrasi hingga prinsip intervensi yang efektif dan manajemen kasus. Proses pembelajaran dilakukan secara variatif mulai dengan presentasi, diskusi, bedah kasus, serta penugasan perorangan. Hari ulang tahun ke-20 Paguyuban Ibu-Ibu Pemasyarakatan dimeriahkan dengan berbagai kegiatan menarik. Ya, beberapa di antaranya yaitu kegiatan ziarah ke makam pahlawan dan jalan sehat. Pertambahan usia yang ke-20 tahun Paguyuban Ibu-Ibu Pemasyarakatan atau PIPAS diperingati dengan berbagai kegiatan menarik, diantaranya ziarah ke Taman Makam Pahlawan dan Jalan Sehat. Kegiatan ini dilaksanakan serentak oleh jajaran PIPAS Pusat dan PIPAS Daerah di seluruh wilayah Indonesia. Di pusat, ziarah dilakukan ke Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata untuk mengenang perjuangan para pahlawan serta menjadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi untuk terus berkarya. Ziarah makam pahlawan ini diawali dengan penyerahan karangan bunga diiringi musik gugur bunga oleh Korps Musik TNI AD, dilanjutkan dengan tabur bunga di beberapa makam pahlawan. Sementara itu, Jalan Sehat dibuka langsung oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reinhard Silitonga, diikuti oleh jajaran pimpinan dan pegawai di lingkungan Ditjenpas, pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta dan Banten, serta jajaran PIPAS Pusat DKI Jakarta dan Banten, dengan rute Gedung Ditjenpas, Monas, dan kembali berakhir di Gedung Ditjenpas. Selain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, Jalan Sehat ini juga dilakukan untuk memperkuat silaturahmi antar peserta. Dengan peringatan ulang tahun PIPAS ini diharapkan seluruh anggota bisa terus kreatif, produktif, dan tangguh dalam menjalankan peran penting di bidang pemasyarakatan. PIPAS berdikari, pemasyarakatan maju. Salam PIPAS, PIPAS jaya, PIPAS selalu hari. Dalam kunjungannya di Indonesia, Global Center on Cooperative Security menyambangi Lapas Kelas 1 Malang. Di sana mereka meninjau berbagai kegiatan pembinaan kemandirian hingga Museum Penjara Lowokwaru, peninggalan zaman penjajahan Belanda. Dalam kunjungannya ke Indonesia, Global Center on Cooperative Security atau GCCS melakukan kunjungan ke Lapas 1 Malang. Kunjungan tersebut dalam rangka studi banding manajemen pembinaan narapidana di Indonesia dalam rangka kerjasama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan GCCS yang telah terjalin sejak 2022. Pada kunjungan tersebut, delegasi GCCS meninjau berbagai kegiatan dan sarana-prasarana pembinaan di Lapas Malang, seperti bengkel kerja lukisan, budidaya jamur, budidaya anggrek, pengolahan sampah organik dan anorganik, pembuatan batik hingga bengkel kerja otomotif.
Rombongan juga menyempatkan meninjau Museum Penjara Lowokwaru yang berada di dalam area Lapas Malang yang digadang-gadang sebagai museum dalam penjara pertama di Indonesia. Di museum ini disimpan berbagai barang peninggalan zaman Belanda seperti sepeda kayu hingga kendaraan truk yang digunakan untuk mengangkut narapidana pada zaman dahulu. Semakin dekat dengan hari pemungutan suara, Lapas Suliki mengikuti simulasi pemilu TPPS khusus yang diselenggarakan KPU Kabupaten 50 Kota. Ya, kegiatan ini diikuti oleh 114 warga binaan. Mendekati pelaksanaan pemilihan umum 2024, sebanyak 114 warga binaan pemasyarakatan Lapas kelas 3 Suliki mengikuti kegiatan simulasi pemilihan dan perhitungan suara yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 50 Kota. 49 diantaranya merupakan pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan 54 lainnya masuk dalam daftar pemilih tambahan. Mereka nantinya akan menyalurkan hak suara mereka pada tempat pemungutan suara khusus yang ada di Lapas Suliki. Simulasi ini membantu warga binaan agar memahami cara pencoblosan yang benar agar suara mereka dapat disalurkan secara sah di pesta demokrasi yang berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Kepala Lapas Suliki, Kamesworo, berharap sosialisasi ini dapat mendorong partisipasi warga binaan dalam pemilu dan mengurangi angka golput dengan menyuarakan hak pilih sesuai hati nurani masing-masing. Tadi kami menjelaskan kepada seluruh pemilih yang ada di lapas apa-apa saja jenis surat suara nanti akan kita uji, kemudian bagaimana cara memilih, kemudian apa-apa instrumen yang digunakan untuk proses pemilihan. Beri wawasan kebangsaan bagi klien pemasyarakatan, Bapas Tarakan menyelenggarakan bimbingan kelompok. Kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan Lantamal Tarakan. Guna meningkatkan jiwa nasionalisme dan patriotisme klien pemasyarakatan, Bapas kelas 2 Tarakan menyelenggarakan bimbingan kelompok dengan tema wawasan kebangsaan dan bela negara. Bimbingan kelompok ini merupakan agenda rutin Bapas Tarakan yang telah menjadi program utama Gria Abipraya Paguntaka. Yang kali ini dilaksanakan bekerjasama dengan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Lantamal 8 Tarakan. Ketua Gria Abipraya Paguntaka, Eko Subagio, mengatakan kegiatan ini untuk menumbuhkan semangat juang klien pemasyarakatan, baik untuk dirinya sendiri, masyarakat, maupun nusa dan bangsa. Mereka dibina untuk menunjukkan perubahan perilaku positif dan memotivasi warga binaan lainnya untuk mengikuti jejak yang sama. Bela negara menjadi tanggung jawab setiap warga negara Indonesia, termasuk para warga binaan yang tengah menjalani masa pidana. Sadar pentingnya kesehatan, Rutan Demak sediakan layanan pemeriksaan gratis bagi pengunjung. Ya, inovasi layanan ini diberi nama Playkes Gabung. Guna meningkatkan kualitas layanan, Rutan kelas 2B Demak menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi pengunjung lewat program Playkes Gabung. Program yang merupakan singkatan pemberian layanan kesehatan gratis bagi pengunjung ini dilaksanakan rutin seminggu sekali dengan tujuan mendorong kesadaran pengunjung akan pentingnya kesehatan. Program ini menawarkan pemeriksaan kesehatan gratis yang meliputi cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan asam urat. Hasil pemeriksaan kesehatan dapat diketahui pada saat itu juga. Pada Playkes Gabung ini, petugas kesehatan melaksanakan pemeriksaan dengan menerapkan standar kebersihan yang ketat. Terdapat pula duta layanan yang berperan aktif memberikan informasi dan arahan bagi pengunjung yang akan melakukan scan barcode dan pengisian data sebelum mengakses layanan Playkes Gabung. Program Playkes Gabung pemberian layanan kesehatan gratis bagi pengunjung merupakan program unggulan yang diselenggarakan dalam upaya meningkatkan kualitas layanan di Rutan kelas 2B Demak dengan menawarkan pemeriksaan kesehatan gratis bagi pengunjung dengan tujuan mendorong kesadaran akan pentingnya kesehatan bagi pengunjung Rutan kelas 2B Demak. Terima kasih Rutan Demak. Terima kasih Rutan Demak.
Terima kasih Ratu Mak. Sahabat pemasyarakatan, sekian informasi yang dapat kami sajikan di minggu ini. Terima kasih telah menyaksikan Apa Kabar Pemasyarakatan. Untuk tetap update informasi seputar pemasyarakatan, terus ikuti media sosial kami di bawah ini. Dan jangan lupa saksikan Apa Kabar Pemasyarakatan. Pemasyarakatan pasti.